terbentuknya keterjagaan, jaga jaraknya jiwa dari sesuatu. Nauzubillah min dzalik. Imam mengatakan bahwa tidak cukup mengaku mencintai dengan lisan kami, tapi juga kalian harus buktikan bahwa seluruh perbuatan kalian zahir dan batin sejalan dengan kami. Misalnya yang pernah saya contohkan pertemuan yang lalu dari Imam Ali Ridho alaihissalam, di kitab Uyun Akhbar Ar-Ridho atau di kitab Amali As-Suduq, itu juga dari Hasanah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini hadisnya. Man laqiya faqiran musliman fasallam alaihi khilafa salami ala al-ghani laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Yang intinya, siapa yang bertemu berpapasan di jalan, siapa yang tidak sengaja bertemu di jalan dengan orang fakir miskin, dan dia menyapa fakir miskin itu tapi dengan bentuk sapaan yang berbeda, dengan bentuk salam yang berbeda, dengan bentuk raut wajah yang berbeda, dengan bentuk gaya tubuh yang berbeda ketika ia bertemu dengan orang kaya. Jadi dia membedakan sikapnya kalau bertemu dengan tukang sampah dengan bertemu dengan pejabat. Laqiyallahu yaumal qiyamah wa alaihi ghadban. Orang yang seperti itu, orang yang membeda-bedakan sikapnya, cara salamnya, cara menyapanya ketika bertemu dengan tukang sampah dan ketika bertemu dengan ketua IJABI. Orang seperti itu akan menemui Allah Ta'ala di hari kiamat dalam keadaan sangat dimurkai. Perbuatan-perbuatan yang sering kita anggap sepele, perbuatan-perbuatan yang sering kita remehkan itulah yang membantu terbentuknya jauhnya jiwa itu dari Imam Husain. Teramat banyak dosa itu. Tapi karena madrasah Karbala itu adalah madrasah kasih sayang, karena madrasah Karbala itu adalah tajalli, manifestasi dari rahmat Allah Ta'ala, manifestasi dari sifat-sifat dan asma Allah Ta'ala. Justru dengan segala kotoran kita, dengan segala keterjauhan tadi itu, dengan segala buruknya perilaku kita, buruknya lisan kita itu, justru dengan kondisi seperti itulah kita butuh Karbala itu. Begitu. Karena dia membukakan untuk kita kesempatan sebesar-besarnya untuk bergabung. Dalam riwayat disebutkan bahwa para imam itu, al-ma'sumin yang lainnya selain Imam Husain itu, sufulun najah. Para imam itu adalah bahtera-bahtera keselamatan. Tapi sambungan riwayatnya, wasafinatul Husain ausa. Dan bahtera Imam Husain itu jauh lebih luas lagi. Jadi para imam itu adalah bahtera, tapi dalam riwayat disebutkan wasafinatul Husain ausa. Bahtera Imam Husain itu jauh lebih luas lagi, jauh lebih lebar lagi. Dan dalam riwayat itu tidak disebutkan mana batasan luas itu, tidak disebutkan sampai mana luasnya perahu itu, bahtera itu. Kita sering mendengar kalau orang ditawarkan haji, ditanya apakah sudah umroh, sudah haji, jawabannya itu begini, saya ini belum layak, ya, saya ini belum layak, saya ini belum berhijab dalam keseharian.
saya ini masih bolong-bolong sholatnya, saya ini masih banyak dosa, saya belum layak ke tanah suci, saya belum layak memenuhi panggilan. Izinkan kita menjawab, justru karena ketidaklayakanmu itulah kamu pergi ke sana. Justru karena kekuranganmu itulah kamu pergi ke tanah suci itu. Karena dengan apa lagi? Gurunya Ayatullah Jawadi Al-Mulim, Syekh Fadil Muhammad Fadil At-Tuni, setiap kali disebut baginda Nabi, kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Muhammad Fadil At-Tuni sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau saya tidak salah ingat kisahnya itu, kepada muridnya, wahai muridku, dekatilah Tuhan, menghadaplah kepada Tuhan itu dengan membawa persembahan yang Tuhan tidak miliki. Bingung dia. Kalau kita bawa amal, bukankah Tuhan maha sempurna? Bukankah dia tidak butuh amal kita? Kalau kita bawa ilmu, bukankah Tuhan maha berilmu? Tapi syarat katanya itu, menghadaplah kepada Tuhan dengan sesuatu yang tidak dimiliki Tuhan. Bukankah Tuhan itu maha segalanya, maha memiliki segalanya, maha sempurna? Bingung muridnya itu, bagaimana saya menghadap Tuhan dengan sesuatu yang tidak dimiliki Tuhan? Kata gurunya itu, ada yang tidak dimiliki Tuhan. Datanglah dengan membawa kehinaan, menghadaplah dengan membawa segala kekurangan. Karena kekurangan, kehinaan, ketidaksempurnaan itulah yang tidak dimiliki oleh dia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Justru dengan itu kita menghadap. Tadi Bukdun itu tadi, dengan segala perilaku kita, dengan segala kotoran batin kita, dengan segala dosa-dosa lisan kita itu, betapapun mungkin kita tidak optimis melihatnya, tidak optimis melihat kondisi jiwa kita, Al-Ma'sumin itu menyaksikan batin kita, Al-Ma'sumin itu menyaksikan bentuk malakut kita. Tapi justru dengan itulah kita berani menghadapkan diri kita pada majelis-majelis seperti ini. Karena seperti tadi, Safinatul Husain Ausa, perahunya Imam Husain itu jauh lebih luas lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada surah Yasin ayat ke-12, dan menariknya ayat 12 ini menggunakan kata imam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sering kita baca dalam pengajian. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang sungguh kami yang menghidupkan mauta, orang yang mati itu. Menarik lanjutannya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ternyata menurut ayat Al-Quran, yang dicatat dari kita itu, yang dicatat oleh malaikat dari kita, itu bukan hanya perbuatan kita. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, tapi yang dicatat juga adalah bekas-bekas dari perbuatan kita, efek-efek dari perbuatan kita. Kenapa dengan segala dosa itu, kenapa dengan segala kekurangan itu, kita masih berharap pada madrasah Karbala,
pada menangisi Imam Husain itu seperti yang disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang disebutkan tentang kami atau dia menyebutkan tentang kami lalu meneteskan air mata, lahul jannah, baginya itu surga, baginya pengampunan. Kenapa? Karena duduk di majelis asa itu ada ataruhum, ada bekas-bekas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada setiap hidangan, pada setiap yang kita persembahkan untuk majelis asa itu, naktubu ma qaddamu wa asarahum, ada efek-efek ruhani, ada bekas-bekasnya itu. Dan kita berharap barangkali dengan satu bekas yang diterima itu, dengan satu efek yang diterima itu, dengan itu kita bertawassul, dengan itu kita bertabarruk untuk pengampunan dosa kita. Tentang Asyura ini menarik. Asyura, biasanya Asyura diterjemahkan sebagai 10 Muharram, karena katanya masih ini apa? Jadi dalam bahasa Arab itu ada para guru di sini. Jadi dalam pelajaran bahasa Arab itu ada wazan namanya, bentuk kosakata, pola suatu kata. Jadi Asyura itu mengambil bentuk fa'ula. Makanya ada juga dari bentuk fa'ula juga membentuk kata tasu'a. Begitu, hari tasu'a. Jadi fa'ula tasu'a Asyura. Gitu. Itu bentuk kosakata. Kenapa kita tidak pernah bertanya? Kalau tasu'ah merujuk pada angka 9, ya kan? Tis'atun. Jadi tapi sebagian memaknai bentuk fa'ula itu bentuk hiperbolis. Jadi bentuk yang melebihkan. Begitu. Jadi bentuk hiperbolis, bentuk yang melebihkan. Jadi bentuknya tasu'ah. Nah, untuk yang 10 itu, asyar itu Asyura. Bentuk hiperbolisnya Asyura. Kalau memang Asyura itu merujuk pada angka, kenapa tidak ada sabu'a untuk 7? Pernahkah kita dengar bentuk 7 yang hiperbolis? Yang kok yang ada cuma seakan-akan cuma 10 aja, ya kan? Tidak ada yang misalnya kita dengar sabu'a, tidak ada, ya kan? Tidak ada. Atau berbentuk 5 misalnya khamsatun, ya kan? Tidak ada bentuk itunya yang seperti fa'ula itu tadi. Kenapa yang ada Asyura? Kalau memang dia merujuk kepada angka, Asyura itu. Kalau kita merujuk ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dia satu akar, dia masih satu apa namanya, satu akar kata dengan wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringat ini, jadi ayat ini wa anzir ashiratakal aqrabin itu himbauan, perintah, arahan Allah Ta'ala untuk baginda Nabi untuk mengingatkan Bani Hashim waktu itu. Jadi ketika turun ayat ini turun di Mekah. Baginda Nabi itu berkumpul dengan Bani Hashim. Dan disitulah sebenarnya pengangkatan Imam Ali itu bukan hanya di Qadirku, tapi sejak di Mekah itu dikumpulkan Bani Hashim itu, Nabi sudah bersabda. Dan ini yang saya kutip ibu bapak bukan di kitab Sunni, bukan di kitab Syiah. Riwayat yang saya kutip saat ini itu tercatat di kitab Sunni dan menjadi sumber primer di kalangan mereka, yaitu kitab Tarikh At-Tabari ada, dan juga di kitab Tafsir At-Tabari ada. Jadi ketika dikumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib waktu itu, di situ Nabi bersabda di hadapan keluarga itu, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum
fasma'u lahu wa ati'u. Inna haza akhi, ini saudaraku, wasiku, penerima, khalifahku di antara kalian. Fasma'u lahu wa ati'u, dengarkanlah ia dan taatilah ia. Tapi dalam sebagian cetakan kata inna haza akhi wa wasihi wa khalifati fikum diganti, dikaburkan. Jadi begini bunyinya, inna haza akhi wa wasihi wa kaza wa kaza. Ini adalah saudaraku, ini adalah penerima wasiatku, dan begini dan begitu. Ya, bisa dicek, bisa di-download teks Arabnya itu. Diganti kosa, kata saya tidak tahu apakah kalau saya tidak salah ingat kata khalifahnya yang diganti dalam sebagian cetakan. Dan itu diangkat oleh, dan itu menjadi sorotan Allahyarham Ustaz Jalal dalam disertasi doktoral. Itu bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat dalam disertasi doktoral beliau. Nah, jadi wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai baginda Nabi, peringatkan keluargamu. Nah, Asyura sebenarnya bagi saya ini bisa orang berbeda pendapat. Asyura itu lebih kepada, bukan merujuk kepada angka. Karena kalau angka, kenapa bentuk faulannya tidak ada di angka-angka yang lain? Seakan-akan kita tidak pernah dengar selama ini. Misalnya sabatun itu sabu'ah misalnya. Tapi asyara itu 10, ada bentuknya asyura. Dan itu bentuknya itu menunjukkan hiperbolis. Kenapa? Karena asyura itu yang sama akar kata dengan kata wa anzir ashirotaka, merujuk pada penderitaan keluarga. Jadi dia bagi saya dia lebih merujuk kepada peristiwa. Merujuk kepada peristiwa. Kenapa bentuk hiperbolis? Dalam riwayat Imam Al-Ridho disebutkan bulan Muharram itu adalah bulan dilecehkannya kehormatan kami. Bulan Muharram itu adalah bulan ketika para perempuan kami itu diperlakukan dengan tidak layak. Bulan Muharram itu adalah ketika kehormatan kami dijatuhkan. Bulan Muharram itu adalah bulan ketika harta-harta kami dirampas. Dan itu tidak terbayangkan. Saya termasuk yang meyakini bahwa apa yang diceritakan di buku-buku sejarah itu peristiwa aslinya jauh lebih parah. Saya termasuk yang meyakini peristiwa kejadian itu pasti lebih parah daripada yang diceritakan dalam teks-teks buku sejarah itu. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi waktu itu, misalnya jangankan terjadi peristiwa Karbala, sebelum itu pun surat yang sampai kepada imam itu, agama itu hampir tidak tersisa lagi. Bayangkan ibu bapak, ajaran murni Rasulullah SAW itu hampir tidak selamat waktu itu. Agama berada pada titik nadirnya. Agama berada pada titik nadirnya. Saya beberapa hari lalu di salah satu grup WhatsApp, saya share kata-kata Ustaz Miftah tentang perjuangan Imam Husain, dan ada yang bilang ini lebay. Lebay katanya. Kenapa lebay? Karena wah ini intinya melebih-lebihkan Imam Husain, seakan-akan kalau bukan karena Imam Husain agama tidak selamat. Sholat itu tidak sampai kepada kita, puasa itu tidak sampai kepada kita. Mungkin orang itu tidak tahu bagaimana sejarah waktu itu. Mungkin orang itu tidak membandingkan kitab-kitab sejarah yang diceritakan dalam kitab Sunni maupun kitab Syiah. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi waktu itu, bahkan sebagian orang sudah tidak mengenal lagi keutamaan Ahlul Bait. Sebagian orang tidak tahu siapa itu Imam Ali Zainal Abidin. Makanya waktu di hadapan Yazid itu, setelah peristiwa Karbala, kalau kita lihat pidato Sayyidah Zainab, kita lihat
pidato Imam Ali Zainal Abidin di istana Yazid itu saking ininya, sudah saking parahnya sampai disebutkan begini, yang disebutkan dalam azan keluargamu atau keluarga, yang disebutkan dalam sholawat di setiap sholat itu keluargamu atau keluargamu. Itu imam atau seda-seda menyebutkan itu menunjukkan bahwa agama itu berada pada titik nadir. Kenapa saya bilang pada titik nadirnya? Titik nadir ditentukan, ya kan? Tolak ukur bahwa agama ditentukan oleh titik nadir. Titik nadirnya agama ditentukan oleh apa? Bagaimana umat memperlakukan ahlul bait. Begitu. Kenapa saya bilang begitu? Itu bukan kata Bagas. Itu berdasarkan hadis likulli syai'in asas wa asasul Islam hubbu ahlul bait. Segala sesuatu ada pokoknya, segala sesuatu ada landasannya, segala sesuatu ada dasarnya, dan dasar Islam itu adalah mencintai ahlul bait. Gitu. Agama waktu itu berada pada titik nadir. Jadi peringatan Asyura itu bukan hanya soal mengenang Imam Hussein. Peringatan Asyura itu bukan hanya mengenai penderitaan, mengenang, mengadakan majelis-majelis azan bukan hanya tentang terlepasnya, tersembelihnya kepala dengan badan itu, bukan hanya itu. Tapi mengenang peristiwa Karbala, mengenang perjuangan Imam Hussein adalah mengenang tentang sampainya ajaran sholat kepada kita, sampainya puasa kepada kita, sampainya syariat haji kepada kita. Karena sepeninggal Nabi itu sebagian syariat sudah ditambahkan, malah ada yang dikurangi. Sekedar contoh, misalnya azan hayya ala khairil amal, itu mah buatan Syiah. Begitu kata. Itu buatan Syiah, itu karangan-karangan Syiah. Ibu bapak, ada seorang pakar hadis sunnah, namanya, mungkin ibu bapak pernah mendengar hadis riwayat Baihaqi. Mungkin pernah baca kan di postingan atau di tulisan hadis riwayat Baihaqi. Nah, Al-Baihaqi itu dia menulis kitab hadis yang secara ini, maksudnya secara sumber primer kedudukannya sama seperti Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi. Jadi dia menulis kitab hadis judulnya Sunan Baihaqi atau Sunan Al-Kubra. Itu ulama sunni. Dan bukunya dijadikan sumber primer rujukan hadis di kalangan ulama sunni, di kalangan mazhab sunni. Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi. Dan tahukah kita, dia menulis bab khusus, bukan riwayat khusus, dijadikan bab khusus tentang hayya ala khairil amal. Itu bukan kitab Syiah, itu kitab sunni. Dan menariknya, Al-Baihaqi dalam kitabnya itu meriwayatkan bahwa anaknya Umar bin Khattab mengucapkan hayya ala khairil amal. Itu Ibnu Umar itu anaknya Umar, dalam azannya mengucapkan hayya ala khairil amal. Itu hanya sekedar satu contoh bagaimana agama sepeninggal Nabi. Dan akumulasi dari tingkat keparahan yang terjadi di zaman para khalifah, lalu masuk di zaman Muawiyah, puncaknya itu pada peristiwa Karbala, pada zaman Yazid la'natullah. Dan diceritakan juga, ini juga menunjukkan saking parahnya. Ternyata dalam riwayat disebutkan kepala Imam Hussein itu bukan hanya disembelih, bukan hanya ditombak, bukan hanya diarak. Seingat saya di kitab Tabrani itu, Mu'jam Al-Kabir, disebutkan bahwa setelah kepala itu sampai di hadapan Yazid, ditusuk-tusuk gigi Imam Hussein itu.
Seakan-akan kalau saya menggunakan bahasa sendiri, waduh betapa indahnya gigi ini. Padahal kepalanya itu sudah terpisah dari jasad. Maka mungkin ada yang masuk di grup kemarin, ada diskusi kecil-kecilan dengan para ustadz kemarin itu. Kan ada yang bertanya, Pak Gus ya, bertanya, soal wajib atau tidak mengenang Imam Husain. Kalau wajib, mana riwayat? Langsung ada di antara guru kita. Tentu perbedaan pendapat itu hal yang wajar-wajar saja dalam Islam. Kita maklumi selama itu bisa dipertanggungjawabkan, selama itu masih dalam koridor ilmiah. Kata guru kita yang satu, tidak ada ulama yang mengatakan itu wajib. Semuanya mengatakan mustahab, sunnah. Guru kita yang satunya lagi muncul. Oh Ustaz, mohon maaf, mungkin wajib yang dimaksud bukan wajib secara fikih, tapi wajib secara adab. Nah disitulah saya nimbrung. Saya cuma tulis satu kata. Saya tidak membicarakan soal wajibnya, saya tidak membicarakan adab atau fikih. Saya cuma tulis satu kata. Saya bilang kebutuhan. Adakah yang berani mengatakan bahwa mengenal Imam Husain kita tidak butuhkan? Dan itu yang menutup diskusi waktu itu. Saya bilang, saya pribadi tidak akan pernah berani mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan memperingati Imam Husain. Adakah di antara kita yang berani bilang begitu? Tidak akan ada. Jadi ini peringatan Imam Husain ini bukan soal bukan soal bagi saya, ini bagi saya pribadi, bukan lagi soal hukum fikih, bukan lagi soal adab, tapi itu kebutuhan. Karena apa? Karena sholat yang menjadi kebutuhan kita itu sampai karena Imam Husain. Syahadat, kalimat syahadat yang sampai kepada kita itu, yang merupakan kebutuhan kita itu sampai karena Imam Husain. Agama berada pada titik nadir. Nah, pertanyaannya, mengapa kita butuh sosok imam? Ustaz kita pernah mengatakan bahwa ya yang intinya ya hidup itu sebenarnya ada. Jadi hidup itu adalah tentang siapa yang kita jadikan pedoman, siapa yang kita jadikan pemimpin. Di surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari ketika kami menyeru seluruh manusia dengan imam-imam mereka. Tidak dikatakan begini, yauma nad'u kulla unasin bi a'malihim. Walaupun betul amal juga dipertanggungjawabkan, tapi komandonya itu, komando amal itu ditentukan oleh siapa yang kita berimam kepada.